Datangnya dari hamba Allah di Jakarta nih Habib. Kepada Habib Hasan yang saya ta'adimi, juga kepada kru sekalian yang saya hormati, semoga selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya Habib, saya ingin lebih tahu ya Habib tentang masa hidup para habaib dari Tarim, yaitu Syekh Faqihul Muqaddam dan Syekh Abdul Rahman As-Segaf Muqaddam Musani, dan juga Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan juga Syekh Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus, dan juga Syekh Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar Asy-Syagran, dan juga Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sagran, untuk saya ambil berkah dan pelajaran-pelajaran daripada perjalanan masa hidup beliau-beliau, dan semoga Allah meridai daripada tujuan saya ini Habib. Demikian, semoga Habib berkenan dengan pertanyaan kami dan cerita, dan mohon ceritanya kepada Habib. Nama-nama yang Anda sebutkan adalah nama-nama dari Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin-pemimpin Sada Al-Ba'alawi yang ada di Hadramaut. Hampir seluruhnya mereka yang Anda sebutkan namanya itu hidup di dalam taqwa Allah. Ulida bitarim hafidha Qur'anil azim. Ini yang menjadi manakib wajib semuanya. Lahir di kota Tarim, hafal Quran, usia 11, 12, 13, di antara itu. Kemudian tarabbah yata'addab bi abi. Mereka itu mengambil ilmu adab pertama dari ayahnya. Karena ayahnya rata-rata semuanya ulama. Ayahnya aulia, ayahnya asfiya, ayahnya abid, ayahnya hafid, ayahnya khashi, ayahnya safi'il bal, ayahnya tawadhu, ayahnya istimewa. Pernah satu saat disebutkan Al-Habib Abu Bakar Adni, putra dari Habib Abdullah Al-Idrus, putra dari Habib Abu Bakar Sakran dan Habib Abdul Rahman As-Segaf. Habib Abu Bakar Adni ini mau keluar dari Tarim, mau dakwah di Aden. Izin sama ayahnya, Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Lihat pendidik Ahlu Tarim. Abah ilmu udah dia kuasai. Karena abahnya Habib Abdullah Idrus hafal Quran, alim, abid, khasyib. Ibunya Aisyah binti Umar Mukhdar, alimah, abidah, khasyiah, hafal Quran, lengkap semuanya ayah dan ibu. Abahnya Habib Abdullah Idrus, putra dari Habib Abu Bakar Sakran. Ibunya Aisyah, putri dari Habib Umar Mukhdar. Udah hebat dari segala segi. Dari nasab istimewa, dari keturunan ulama dan aulia, dan beliau sendiri alim, lengkap. Ketika mau pergi ke kota Aden, Habib Abu Bakar, Habib Abdullah Idrus memberi satu permintaan. Ya khair, sebelum kau pergi tolong bawa ke Abah, kamu pergi ke pasar, bawa ke rumah orang yang lebih rendah dari kamu, atau makhluk yang lebih rendah dari kamu. Siapa ini? Habib Abu Bakar Al-Idrus, putra Habib Abdullah Al-Idrus, putra Aisyah binti Umar Mukhdar. Abah ibunya wali besar, alim besar, pemimpin di zamannya. Ala kulli hal, pergilah Habib Abu Bakar Adni ke pasar sesuai permintaan abahnya. Macam-macam orang di pasar. Kalau menurut kita rata-rata di bawah beliau semua. Yang di pasar beliau tokoh yang sangat terkemuka di zamannya. Tapi lihat pendidikan. Ketika melihat orang tua, Habib Abu Bakar Adni melihat ini orang hidup lebih dulu dari saya. Berarti dia nyembah Allah lebih dulu dari saya, dia lebih afdal dari saya. Berjumpa anak yang usianya di bawah dia, ini anak lahirnya setelah saya. Jadi kalau maksiat, saya lebih banyak maksiat dari dia. Karena dia lahirnya baru, saya lebih dulu.
Ketika melihat orang yang usianya di bawah dia lihat maksiatnya. Ketika lihat orang usianya di atas dia lihat ibadahnya. Sehingga satu pasar antara orang lebih tua dari dia, antara orang lebih muda dari dia. Dua-duanya dia yakini lebih afdal. Kalau lebih tua lebih banyak ibadah, kalau lebih muda lebih sedikit maksiat. Tidak ada satupun manusia di pasar yang dia anggap di bawah dia. Dia di bawah semua orang. Sepasar. Coba kita ke pasar. Bisa kita lakukan ini? Padahal kita keturunan orang biasa. Kita enggak alim. Ibadah pas-pasan. Taib. Pulang bertemu dengan anjing yang kotor di selokan. Terlintas. Ini anjing najis mughalladhah, kotor. Apakah ini yang saya bawa ke Abah? Lebih rendah dari saya? Mau dia mikir? Enggak. Belum tentu anjing ini saya lebih mulia dari anjing ini. Lihat, belum tentu saya lebih mulia dari anjing ini. Kalau saya masuk surga, baru saya terbukti saya lebih mulia dari anjing. Karena anjing ini gak masuk surga. Tapi kalau saya gak selamat masuk neraka, terbukti anjing lebih mulia dari saya. Karena anjing gak masuk neraka. Berarti ada kemungkinan anjing lebih mulia dari saya. Ternyata enggak ada di dunia ini yang lebih hina dari saya. Saya yang paling hina di dunia ini. Pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah anakku, sudah Abah. Mana? Enggak ada Abah. Enggak ada. Makhluk di pasar begitu banyak, orang pasar. Yang bukan anaknya ulama. Yang bukan ulama. Yang bukan ahli ibadah. Sepasar kamu enggak menemukan satu orang pun yang di bawah kamu. Gak ada Abah, semuanya lebih mulia dari saya. Terakhir saya bertemu anjing, tapi anjing pun lebih mulia dari saya. Allah. Baru ayahnya mengatakan, sekarang saya tenang nak, membiarkan kamu pergi dari tadi untuk dakwah. Ini salah satu pendidikan. Bagaimana mereka mendidik anak-anaknya, keluarganya, ilmu yang sangat dalam, ibadah yang sangat hebat, dan hati yang sangat bersih, tawadhu yang sangat istimewa. Semuanya seperti yang dikatakan oleh Habib Ali Habsyi, wa hiya a'malun. Nih amalan mereka nih. Amal yang sangat luas. Segala bentuk amal. Ibadah, salat, sedekah, dakwah ilallah, semuanya. Wahaya a'mal khalat an syawaibin. Amalnya ikhlas untuk Allah. Wa ilmun, ilmu yang luas. Wa akhlaqun, akhlak yang istimewa. Tidak pernah merasa lebih mulia dari siapapun. Yang keempat, wa kasratu awradi. Wa kasratul awradi. Siang malam lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, amal yang luas, akhlak yang hebat, banyak wirid, banyak zikir sama Allah. Ini yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita seperti mereka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, lantai masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak.
semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.